Salat tahajud, suaminya yang tidur terus, Pak, mau bareng. Bapak, saya nanya nih, dan Ibu, Pak, Bapak Ibu pengen nggak bersatu lagi di surga atau pengen ganti? Saya nanya, Pak, Bapak Ibu pengen bareng nggak dengan istrinya nanti di surga atau pengen ganti diganti oleh bidadari atau nu ayeuna marubeuh? Dan saya yakin, Pak, pasti kalau ditanya pengen bersama suami istri. Aina lamun bapak di dia ngawasna nyarira, ibu ngawasna nyarira, tapi suaminya nggak ada, asa jauh, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dan saya itu kehalangan tuh, kehalangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sedap ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema atau judul yang akan diberikan di subuh hari ini yaitu mengenai proses atau napi prahara padang mahsyar, dan ini merupakan kejadian setelah terjadinya hari kiamat, Pak. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. Anggap aja 10 tanda ini sudah terjadi. Yang pertama yaitu Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Pak Ya'juj Ma'juj, kemudian Duhon, kemudian matahari terbit di barat, kemudian 3 bencana di sebelah barat yaitu Madinah, kemudian sebelah timur Madinah dan tenggelamnya Jazirah Arab, kemudian Dabah, kemudian terakhir yaitu api muncul di Yaman. Nah, anggap ini, Pak, terakhirnya adalah api muncul di Yaman. Mereka beranggapan bahwa negeri yang paling aman di dunia ini adalah Yaman, maka orang-orang berbondong-bondong ke Yaman. Ternyata pas ke Yaman, api meletus, Pak, di sana dan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya manusia, yaitu di Palestina. Kemudian tasdiknya, Pak, mereka beranggapan oh ya aman ya, taya seuneu deui. Ternyata waktu itu kemudian oleh Allah ditiupkanlah sangkakala. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala pertama. Kemudian hancurlah dunia ini. Pak, dunia mah jangankan pakai langit, Pak, pakai dunia aja itu sudah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalha, dan bumi akan mengeluarkan semua beban-bebannya. Jadi yang ada di perut bumi keluar semuanya. Jangankan pakai langit, pakai ini aja, Pak, itu sudah hancur. Dan kita tahu, Pak, dunia ini
2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Ketika gunung api yang ada di laut aja Pak meletus, maka lahar bercampur dengan air laut kemudian tumpah ke daratan. Itu dengan peristiwa itu aja dunia sudah hancur. Ternyata kata Allah belum cukup, maka Allah pun goncangkan langitnya belah. Kemudian udah langitnya belah, maka bintang-bintang bertabrakan dan matahari dan bulan pun bertabrakan. Orang kafir beranggapan ketika ini terjadi itu seolah-olah bumi aja yang hancur dan mereka akan mencari tempat yang lain, yaitu planet yang lain. Padahal alam semestanya pun hancur. Itulah yang disebut dengan proses hari kiamat, hari yang begitu dahsyat yang kita itu sebetulnya tidak ingin terjadi, namun ini sudah merupakan kepastian dari Allah pasti terjadi. Nah, setelah dunia ini hancur, langitnya hancur, maka semua makhluk waktu itu mati semuanya, kecuali ada makhluk yang tidak diizinkan meninggal dunia di hari kiamat. Siapa itu? Para malaikat salah satunya. Nah, malaikat yang mencabut nyawa kemudian Jibril itu belum meninggal dunia. Setelah itu maka Allah pun menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril. Setelah mencabut nyawa Jibril maka tersisalah cuma tinggal satu, yaitu malaikat maut. Dan kata Allah pun kau harus mati karena tidak ada satupun yang abadi kecuali aku. Akhirnya malaikat maut pun meninggal dunia atau mati atau ya wafat Pak. Udah gitu maka habis semua makhluk Pak kecuali zat yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka Allah pun akan memulai kehidupan baru, yaitu dengan cara Allah bangkitkan semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia lahir. Dari apa Pak? Dari tulang ekornya. Nah, itulah Pak proses yang disebut dengan padang mahsyar, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu semuanya tanpa beralas kaki dan tanpa disunat, akan kembali seperti kita waktu dilahirkan. Nah, disinilah Pak kedahsyatan. Sebetulnya Pak yang dahsyat itu bukan kiamat. Yang dahsyatnya ini di sini di padang mahsyar, karena ini yang akan menentukan Bapak masuk surga atau masuk neraka. Dan tanda-tanda ini itu sudah mulai nampak. Kita sudah ya namun disebutkan tanda-tanda kiamat sudah mulai tampak banyak. Kalau sudah kiamat berarti Bapak tinggal siap-siap oleh Allah akan dihisab. Nah, ini Pak dalilnya tentang adanya padang mahsyar. Quran suratnya ke-39 Az-Zumar ayatnya ke-68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali itu siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah masing-masing. Nah, iya Pak, jadi sangkakala itu ditiup kena dua kali. Pertama ditiupkan untuk kehancuran alam semesta, yang kedua kebangkitan manusia untuk dihisab oleh Allah di padang mahsyar. Yang kedua Pak, Quran surat Semut surat An-Naml ayatnya 87. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka semua ketakutan segala yang di langit dan segala yang di bumi. Jadi sieun Pak ditiupkan teh. Maka ayat kata-kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu Pak bukan apa ya? Kan Qari'ah itu bukan dari qoro'a, bukan, tapi qoro'a pakai ain. Artinya orang ketok-ketok pintu sampai mendobrak sampai orang yang di dalam rumah ketakutan. Itu artinya Al-Qari'ah. Ya, tapi karena bahasa Indonesia melemah Pak, tidak bisa mengartikan naon Al-Qari'ah sebenarnya. Al-Qari'ah, Al-Haqqah itu pasti terjemahnya kiamat. Padahal Al-Qari'ah itu Pak orang ketok-ketok pintu, kemudian saking reuasna balik dobrak Pak pintu teh. So kebayang teh reuasna Pak. Jalmi ngetrok pintu, kemudian didobrak, terus saking reuasna nu ngadrobak eta nu di jero imah reuaseun kabeh. Tah itu Al-Qari'ah artina.
Wajar al-qari'ah teh kenapa? Karena terjadinya luar biasa sampai luas ieu teh sora naon, ieu teh goncangan naon, maka disebut teh al-qari'ah, hari kiamat. Nah, semua mereka akan datang menghadapnya dengan merendah diri. Jadi Pak, nanti di padang mahsyar mah moal aya jalmi anu melong ka langit Pak, moal tunduk sadayana sieun Pak. Didinya Allah menampakkan kekuasaannya, yaitu Maliki Yaumidin, Allah raja di hari penghisaban. Kemudian tuh Yasin surat ke-36 ayatnya ke-51, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Nah iya Pak, tuh di sebuah hadis diterangkan jarak antara dua tiupan adalah 40. Jadi tiupan kahiji sareng tiupan kedua teh jarakna 40. Maka Ibnu Abbas bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah 40 itu teh 40 naon? 40 tahun? Bukan. 40 hari? Bukan. 40 naon atuh? Ngan Rasul tengah jawab Pak. Tengah jawab tuh. Apakah itu 40 hari? Bukan. 40 bukan? Bukan. 40 tahun? Bukan. Beliau tuh kemudian bersabda, setelah itu Allah menurunkan air dari langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana sayuran-sayuran. Tidak ada tersisa seorang pun kecuali ia akan binasa, kecuali satu tulang yang tidak akan binasa. Siapa itu? Tulang ekor. Nah Bapak, jadi nanti suatu saat ketika terjadi kiamat, hancur semuanya kecuali tulang ekor Bapak. Dan Allah pun akan membangkitkan Bapak dari tulang ekor ini. Tuh. Nah, namun tidak disebutkan 40 ini teh nggak tahu Pak 40 naon, Rasul ge teh wantuneun. Yang penting jaraknya 40 dari tiupan pertama dengan tiupan kedua teh 40. Apakah 40 tahun walau alam kita tidak tahu. Hanya Rasul menyebutkannya 40. Nah, sesungguhnya pada diri manusia itu ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi selamanya. Padanya ia disusun kembali pada hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tulang apa yang dimaksud? Maka Rasul menjawab, tulang ekor. Jadi Bapak Ibu inilah yang akan oleh Allah disusun kembali. Bapak terus amuradul atau seep, Allah cuma jadikan dari tulang ekornya muncul kembali seperti dulu. Lanjut Pak. Nah, inilah Pak, mudah-mudahan ini mendekati kebenaran. Ini yang saya urutkan dari proses kejadian padang mahsyar sampai nanti masuk surga dan neraka Pak. Ini dia ayatnya. Inilah yang akan kita bahas Pak satu persatunya. Urutan yang pertama yaitu tuh, jika sudah terjadi kiamat dan hancur alam semesta, maka manusia dibangkitkan. Dan mereka semua bangkit dari kubur mereka masing-masing dan pergi menuju ke padang mahsyar. Lalu mereka berdiri sangat lama di padang mahsyar tersebut. Mereka merasakan sangat berat dan merasakan sangat haus. Tuh Pak, jadi di padang mahsyar teh bakal berat pisan eta ieu poe teh. Mereka juga akan sangat takut saat itu karena lamanya berdiri. Nah, karena mereka yakin bahwa mereka akan dihisab oleh Allah, serta kejadian-kejadian saat di hadapan mereka yang akan mereka lalui. Tuh Pak, jadi kerman nungguan lama Pak, orang tadi hisab teh nungguan giliran. Dari mulai Nabi Adam Pak sampai Nabi Muhammad sampai manusia lahir terakhir, ku Allah dihisab satu persatu tanpa ada penerjemah. Dan Bapak akan disidang langsung dengan Allah Pak. Ini. Yang kedua, ketika mereka lama berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan telaga Al-Haud, telaga Al-Kausar yang akan didatangi oleh umatnya, sehingga telaga Nabi Muhammad tersebut ada di hamparan padang mahsyar pada hari kiamat. Ketika manusia lama berdiri menunggu keputusan Rabb mereka yang satu harinya terhitung selama 50.000 tahun. Ini adanya nanti di Al-Ma'arij. Satu hari mereka itu adalah sebanyak atau sama dengan 50.000 tahun. Nah, barang siapa yang wafat di atas sunnah Rasul
tanpa mengubah, tanpa menambah-nambah atau tidak menggantinya, maka dia akan mendatangi telaga Al-Kautsar yang diperuntukkan oleh Rasulullah buat kita dan akan diberi minum darinya. Inilah rasa aman pertama untuknya, yaitu diberi minum dari telaga Al-Kautsar atau telaga Al-Haud. Setelah itu maka tuh Pak, kejadian yang ketiga, manusia berdiri dengan sangat lama, kemudian adanya syafaat ujma, syafaat yang terbesar dari Rasulullah. Nah, kemudian tuh syafaat Nabi Muhammad ini diberikan kepada umatnya dengan izin Allah dan minta disegerakan hisab perhitungan seluruh makhluk. Dalam hadis yang panjang, nanti Pak, manusia kan berduyun-duyun Pak, milarian Nabi masing-masing, ya kan? Datang ke Nabi Adam, Adam tetiasa ngabantosan. Datang ke Nabi Nuh tetiasa ngabantosan. Datang ke Nabi Ibrahim tetiasa ngabantosan. Datang ke Nabi Musa pun tidak bisa memberikan bantuan. Datang ke Nabi Isa sama. Nah, namun ketika datang ke Rasulullah tuh, maka Rasul suatu saat Pak, dia bersujud kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatkan umatku. Dan Rasul sampai sujud Pak. Tinggi Rasul mah Pak teu egois Pak, mikiran teh umatna we, tapi umatna anu hoyong didoakeun merasa rarek wae nanti Pak nya. Lihat Pak, Rasul nanti di akhirat sampai ka sujud Pak ka Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu selamatkan umatku. Tapi anu diselamatkeunana nyarante we Pak nya. Tuh. Kira-kira imah, Bapak layak nggak mendapatkan syafaat Pak? Mudah-mudahan ya. Nah, kalau Bapak ingin diberikan syafaat, ya otomatis Pak bangun tengah malam Pak. Bangun tengah malam. Bapak kemarin bisa kok nonton Piala Dunia. Bisa Pak. Sampai kuat Bapak Argentina dengan Prancis, malah ada perpanjangan waktu, ada penalti, kuat nonton. Tapi hari ini kenapa bisa bolong-bolong lagi Pak ya? Ada di sini yang sampai tamat nonton Piala Dunia Pak. Sampai dikejar-kejar jam 2 juga Pak nya. Tapi kenapa hari ini nggak bisa? Halo Pak. Nah itu, Bapak nonton bola aja Piala Dunia itu sampai dikejar-kejar Pak. Padahal hari ini Bapak tidak mendapatkan apa-apa loh Pak dari Piala Dunia. Apakah Bapak tidak diundang ke kamari ku Messi pas syukuran kemenangan? Iya Pan, kemarin Messi sebenarnya mengundang Bapak untuk ke Argentina, sepakat Pak? Ya, numpang Pak nya. Nah, Bapak ajak tuh dikenal loh Pak ke Argentina, tapi belana luar biasa kan? Sampai Pak, mohon maaf, kecintaannya pun melebihi cinta ke Allah Pak. Ayah sampai ke Argentina menang sujud syukur Pak tuh. Sujud syukur Pak. Terus naon maksudnya? Ya udah we nonton biasa Pak. Ayah pas sampai sujud syukur, ya Allah sih teh, euforianya luar biasa kan? Padahal ya udahlah tontonan biasa Pak, hiburan. Tapi namun hiburan ia justru jadi menandingi Allah, kan jadi musyrik Pak. Dan Bapak mah cinta ke Allah buang seperti itu Pak. So Bapak kemarin nonton Argentina final, Bapak disiapkan minum kopi. Disiapkan minum kopinya, kemudian disiapkan makanannya, dan rame-rame dibangunkan keluarga Pak. Sampai ada di salah satu mah sampai ke, mohon maaf, nonton bareng Pak, keluarga besar. Bapak juga sama nonton bareng Pak, nobar sampai ke di lapang-lapang. Bapak pernah untuk membangunkan keluarga seperti itu untuk sholat tahajud? Bapak yang meninggal dunia aja Pak, yang disatukan lubang aja Pak, itu belum tentu nanti bareng di akhirat Pak. Teteh nu dikuburkan bareng Pak. Atau komo lamun suamina salat tahajud, istrinya bobo keneh semua bareng Pak. Atau istrinya yang salat tahajud, suaminya yang tidur terus Pak, mual bareng. Bapak saya nanya nih, dan Ibu Pak, Bapak Ibu pengen nggak bersatu lagi di surga atau pengen ganti? Saya nanya Pak, Bapak Ibu pengen bareng nggak dengan istrinya nanti di surga? Atau pengen ganti oleh bidadari? Atau nu ayeuna marubek? Dan saya yakin Pak pasti kalau ditanya pengen bersama suami istri. Ayeuna lamun bapak di dia ngawasna nyarira, ibu ngawasna nyarira, tapi suaminya nggak ada, asa jauh Pak. Karena harus satu frekuensi.
Di Qurannya jelas loh Pak. Hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam surga itu bersama pasangan-pasanganmu. Batik orang itu kayak egois. Tapi orang kumaha kadang-kadang suami sholat tahajud, istri memboboken Pak. Atau istrinya yang sholat tahajud, suaminya dihudangkan kalah ngamuk.